Kembali lagi di ruang tamu, bukan ruang riung, bukan ruang rindu, bukan ruang rindu, bukan ruang tidur, atau lagi ruang makan, tapi ruang riung. Nah, kita kembali lagi dengan Egy Resta Fauzi, atau Onoy Bonoy, yang bisa dipanggil Onoy Bonoy. Nah, sekarang kan merangkap juga jadi guru ya, bisa dibilang gitu. Jadi guru. Tutor Pak bahasanya. Tutor. Oh, tutor, sorry. Beda ya? Atau emang ada ini? Nggak tahu sih istilah khususnya untuk pengajar di PKBMT tutor. Oh, tutor. Ya, gitulah. Kerjanya sama lah, tapi mungkin verifikasinya beda. Ya. Selain kalau misalkan nih nanti stand up comedy udah bosen, mau nyoba ngelenong nggak? Kalau ada yang ngajakin. Sebenarnya dulu tuh sempet lenong tuh pernah diajakin. Nah, sama Suraung, mungkin yang tahu Suraung. oh Suraung. Pernah 2 kali, tapi kemudian nggak diajak lagi. Entah karena emang nggak cocok atau gimana gitu lah. Tapi pengalaman banget sih, maksudnya ketika kita lenong lah istilahnya, itu adalah 2 hal yang berbeda dengan stand up. Dimana kalau misalkan stand up kan kita ya tinggal sendiri aja ngomong baceo. Nah kalau si lenong mah sama kayak OPJ lah, maksudnya diperlukan tektok sama partner, atau juga kita bisa apa ya istilahnya spontan. Oh iya. Misalkan ada barang apa, terus kita digunakan barang itu sebagai apa, sebagai bahan candaan. Kadang kan gitu lenongnya. Ya. Harus punya chemistry benar-benar juga sama yang itu, sama inilah sama pemain yang lain juga gitu. Mungkin kalau Sonda mah bukan lenong nih. Nong sih. Namanya calung. Calung. Nong sih. Nah, itulah. Kalau tahu tulis di komen deh. Nah, sekarang nih. Sekarang memposisikan diri sebagai stand up comedian. Maksudnya sebagai stand up comedian yang komika yang profesional, apa emang stand up comedy itu cuma hobi aja? Nah, untuk saat ini. Nah itu Pak, saya setengah-setengah. Kalau misalkan ada ya udah ayo stand up gitu. Kalau misalkan nggak ada ya udah saya sebagai hidup. Karena ya yang namanya ya nih pekerja seni untuk di sekarang kan jatuhnya gimana ya? Gimana? Bukan sebagai pegawai tetap juga, pekerjaan tetap gitu. Iya. Seni mah kalau misalkan ada ya udah ada. Kalau misalkan nggak ada ya mau ngapain? Iya masa sih. Kita tiap hari stand up kan enggak. Iya juga sih. Kita stand up dari Senin sampai Jumat jam kantor kan enggak. Iya juga sih. Cuma kan ayam gitu. Iya begitu sih. Emang harus ada ini ya. Jadi tapi mungkin daya tekun. Penekunannya beda gitu. Ada orang-orang yang memang tekun sekali untuk stand up. Jadi dia minimal seminggu sekali open mic, istilahnya itu latihan buat stand up gitu. Itu sih rutin-rutinnya paling seminggu sekali gitu. Rutin-rutinnya seminggu sekali. Karena kan beberapa komika besar di Indonesia juga nggak tiap hari stand up kan. Ada yang penyiar radio, ada yang memang pekerja kantoran, atau misalkan ada yang pemain film lah kayak gitu. Sekarang itu lebih banyak ke main film. Tapi kalau misalkan dipanggil profesinya kayak gitu sebagai stand up comedian, nerima-nerima aja atau gimana? Ya terima aja. Emang? Karena beberapa teman juga justru kenalnya karena stand up sih. Stand up comedian. Iya. Misalkan stand up di mana akhirnya kenal sama ini, stand up di mana akhirnya kenal sama ini gitu. Karena kan beberapa kali saya stand up juga di acara-acara banyak pengisinya juga. Kayak band, terus juga ada yang beatbox, ada yang sulap. Begitu. Jadi relasinya. Jadi relasi juga. Sana kemari membawa alamat jinjit. Ayo ting. Nah, selama stand up udah berapa lama? Berapa tahun tuh? Pertama kali stand up itu tahun 2012. Zaman SMA 2012. Kemudian sempat vakum dulu tuh setahun. Karena memang nggak punya ongkos buat tempat latihannya, tempat open mic-nya. Anak sekolah lah, terus kan jajan di kafe mahal ya. Mahal. Teh manis aja. Kudu ngumpulkan di luar hari bakal ya tuh. Padahal mah bikin sendiri mah sama-sama aja rasanya begitu. Bawa dari rumah kan nggak enak gitu.
Cuma kan kalau misalkan ada teman yang kenal kan duduk aja gitu. Jajanannya. Itu bener. Tapi Apalagi waktu itu kan masalahnya anak-anak komunitas Sukabumi kere semua. Gak ada yang jajanin. sekarang ya lumayan lah sekarang ya. Ada inilah perkembangan ekonominya. Alhamdulillah naik. beberapa ya. Ya, amin. Nah, dari selama itu 8 tahun. 8 tahun. Di 8 tahun itu pernah nggak sih di beberapa acara atau di beberapa momen pernah ngerasa puas nih? Puas banget Puas banget stand ya. up gitu. Pecah gitu. Pecah. Sebenarnya mah kalau pecah mah beberapa kali pecah, beberapa kali juga gagal. Nggak lucu lah. Ya, gitu. Tapi kalau misalkan bicara yang puas banget, yang berkesan itu pas apa sih? Jadi penampil sebelum Monita Tahalea Waktu tahun 2016 atau 17 gitu lupa. 2016. Jadi waktu itu tuh emang ada acara musik, kan jarang-jarang kan gitu maksudnya kan. Iya. Acara musik yang berkelas gitu. Di openingnya sama stand up gitu, bukan sama musik lagi. Itu yang benar-benar se-backstage sama idola. Meskipun mungkin banyak yang gak kenal Monita Tahalea ya, tapi saya ngefans. Gaen. Bodoh amat nu lain terkenal mah ada orang mah idolanya. Idola. Bener. Nah, Yang sempat ini juga lagu-lagunya sama Glenn Fredly kan ada. Iya. Sama terus Overtones juga ada. Itulah. sekarang udah mulai naik lah. Udah banyak yang kenal. Ex Idol, ex Indonesian Idol. Siap. Itu sih yang berkesan mah. Kalau yang berkesan tidak lucu banyak, Pak. Sampai-sampai Gimana? ya orang-orang yang di depannya tuh pada selfie gitu. Beneran. Di mana? Kejadian di mana? Ulang tahun Sweet Seventeen gitu kan. Sedih lah gitu. Terus ada yang sampai di cancel. Ada karena Di-cancel. kan bawa teman nih. Yang satu, wah kayaknya ini mah nggak bakalan gak lucu nih. Bakalan gak lucu nih. Keduanya juga. Ya udah akhirnya di cancel gitu. Yang nampilnya cuma satu orang, padahal janjinya 2 orang. Bilangnya panitianya gini, punten waktunya CF. tapi amplopnya dibere gitu. Aman amplopnya. Oh, yang penting sesuai kesepakatan. Benar. Yang penting amplopnya lah. Iya. Daripada udah datang ke itu terus di cancel amplop tuh. Iya. Terus banyak juga sih pengalaman kayak misalkan salah satunya ketika kita diundang untuk stand up, tapi penontonnya nggak siap buat stand up. Karena Kayak misalkan ya beda lah si kultur si bercandaannya gitu. Karena kan nggak semua kalangan bisa nerima stand up. Kan ada yang lebih senang sama bodor kayak Cang Edgar kayak gitu. Terus juga kayak Facebooker, orang-orang tuh lebih ke ada yang seneng kayak gitu. Iya, gitu. lebih ke sketsa mungkin. Lebih ke sketsa gitu. Akhirnya ya udahlah di situ mah ketika itu mah nggak usah pakai teknik stand up, ngobrol aja yang penonton lu ada. Itu. Sekarang lamun ningali acarana misalkan wah ini mah bukan pasar stand up. Itu mau tetap diambil atau mending tolak lah. Gimana kesiapan mentalnya sih? Kalau yakin mah ya udah gas gitu. Kalau enggak mah ya udahlah. Pernah kan di gathering klub motor tuh di PH, ternyata nu datang-datang teh kan pada kitunya. Ternyata capek tidak luar kota, batur mas lonjoran, anu minum-minum gitu. Ya udah eta mah siap mental ya udah gitu. Akhirnya bisa menarik perhatian mereka juga tanpa menggunakan stand up comedy, teknik stand up comedy. Tanpa menggunakan teknik stand up comedy. Nah, kadang diakalin sama apa tuh? Atau emang ada Lebih ke interaksi sama penonton sih. lebih ke interaksinya? Nanya, terus kayak misalkan menjatuhkan mereka. Tapi kan dalam kondisi fun gitu. Nggak ada ketersinggungan di situ. Mereka juga nerima, saya juga menerima kalau misalkan dikatain mereka. It's okay. Tapi kadang ada yang nerima tuh kayak gitu tuh. Ada. Walaupun emang di acara stand up comedy, misalkan open mic gitu. Ada Ada aja. aja. Pernah kejadian atau Kalau gimana? saya sih alhamdulillah. Ada pernah. Pernah. Kuah jadi. Ya udah saya bilang minta maaf aja gitu. Karena nggak sengaja beda ini sih. Kayak sensitif buat dia gitu. Padahal menurut saya mah is okay aja fun-fun. Mungkin dia juga ngerasa wah direndahin atau gimana?
Enggak sih, kayak lebih ngomong ke luar luar batas. Luar batas. Ngomong-ngomong jorok kayak gitu. Oh gitu. Menurut saya masih oke aja gitu. Oke. Terus Itu tuh apa? tuh. Apa ini? Nyuruh saya ngupil. Ya udah. Yang terakhir lah, apresiasi itu perlu nggak sih? Apresiasi perlu Perlu. uh-uh, Untuk membuat saya semangat juga dalam berkarya. dalam bentuk apa apresiasi? Biasanya kalau misalkan acaranya gede dalam bentuk amplop, iya itu. Iya, nggak aneh lah. Atau kalau nggak, sebenarnya mereka ketawa juga sebenarnya saya udah puas gitu. Orang-orang ketawa gitu. Tapi nggak bisa nyalahin kalau misalkan mereka nggak ketawa karena mereka yang salah, enggak. Itu karena tugasnya stand up comedian. Apapun kondisi penontonnya, karena lu jadi seorang penampil, ya lu harus bisa menguasai mereka. Harus bisa menghandle mereka, harus bisa apa yang kita sampaikan nyampe ke mereka gitu. Harus bisa menarik perhatian. Itulah susahnya stand up comedy dengan seorang musisi. Kalau misalkan musik lah tinggal nyanyi, semua bernyanyi. Kalau apa, kalau stand up kan susah. Iya, masih dihafalin dulu. Semuanya apa? Apa? Ayo pancelannya, ayo. Nggak gitu kan? Nggak gitu, susah stand up mah. Siap. Apalagi kalau misalkan yang ini senang sama candaan ini, yang ini enggak. Atau sebaliknya, atau bahkan semuanya nggak senang ternyata. Jadi harus, mungkin dari materi juga harus lihat kondisi juga. Iya, itu. Makanya kalau misalkan ada beberapa materi, ini mah untuk anak sekolah nih cocok dikira-kira. Kalau misalkan, ini mah buat orang tua juga masuk. Saya suka bikin yang kayak gitu. Oke, siap. Nah, setelah ini kita akan ngobrolin dan ya baca pertanyaan dari pemirsa Sukabumi TV setelah pesan-pesan berikut ini.